Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Tudlin, NIM 2013-040066, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Alam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Adapun materi yang saya bahas yaitu mengenai sistem sosial masyarakat Minangkabau, yang mana pada materi ini terdapat dua poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama susunan masyarakat dan yang kedua kepemimpinan dalam keluarga. Pada susunan masyarakat ini terdapat 5 pembagian, yaitu yang pertama rumah tanggo, yang kedua paruh, yang ketiga kaum atau jurai, yang keempat suku, dan yang terakhir yaitu nagari. Baik, langsung saja kepada poin yang pertama yaitu rumah tanggo. Rumah tanggo merupakan suatu kumpulan atau suatu unit dari masyarakat terkecil yang mana terdiri dari suami, istri, serta anak. Terwujudnya rumah tanggo ini atau rumah tangga yaitu adanya perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan undang-undang. Kemudian basis hunian rumah tanggo ini adalah bilik di dalam rumah gadang saparui, dan dapat juga berupa rumah yang terpisah dari rumah gadang yang dibangun di atas tanah pusako kaum. Nah, apa itu pusako kaum? Pusako kaum adalah harta atau tanah yang diwariskan oleh nenek mama untuk keluarga istri tersebut. 2. Parui. Parui yang dimaksud di sini adalah suatu keluarga besar atau famili yang semua anggota keluarganya berasal dari satu perut. Setiap anggota yang berasal dari satu perut dinamakan saparui. Seluruh anggota dari parui itu dihitung menurut garis ibu, sedangkan para suami dari seluruh anggota keluarga tidak termasuk di dalamnya. Menurut istilah Minangkabau, para suami disebut sumando. Sumando bisa juga disebut orang yang datang karena keberadaannya sebagai pendatang di rumah istrinya. Memang begitulah perkawinan yang bersifat matrimonial, bukan istri yang tinggal di rumah suami, namun suamilah yang tinggal di rumah istri. 3. Kaum atau jurai. Kaum atau jurai adalah kumpulan dari beberapa keluarga saparui. Apabila anggota keluarga saparui telah berkembang dan bertambah banyak, maka parui itu akan membelah diri menjadi unit-unit keluarga yang berdiri sendiri yang disebut dengan jurai. Unit keluarga ini juga disebut dengan keluarga sadapu. Keluarga sekaum atau sadapu atau sejurai dapat mendirikan rumah gadang sendiri di atas tanah pusako kaum. Pemimpin keluarga sekaum atau sejurai atau sadapu ini adalah mamak kaum, dijabat oleh seorang tungganai. Pimpinannya ini dinamakan mamak rumah atau tungganai. Jabatan tungganai juga dipegang oleh seorang laki-laki yang tertua dari saudara ibu, jadi tidak melalui pemilihan. Semua anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga itu memanggilnya mamak, dan sebaliknya menyebut kemenakan. Salah satu aturan dari ketentuan itu adalah kemenakan seperintah mamak, artinya kemenakan diperintah oleh mamak. Pengertian perintah di sini bukanlah kekuasaan, namun merupakan tanggung jawab. 4. Suku. Perkembangan parui menimbulkan jurai-jurai berkembang lebih jauh menjadi kampung atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kampung. Perkembangan kampung-kampung ini semakin menjauh dikarenakan oleh kesempitan tanah asalnya. Namun, hubungan antara kampung-kampung yang sudah banyak itu masih terkait dengan kampung asalnya. Perkembangan dari kampung-kampung inilah yang melahirkan suku-suku. Suku artinya kaki, yaitu kaki dari seekor binatang piaraan seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Istilah ini pun berlaku di Minangkabau sampai sekarang. Kemudian perkembangan selanjutnya, suku dipahamkan sebagai satu kesatuan masyarakat yang setiap anggotanya merasa badunsana atau bersaudara dan seketurunan, serta mempunyai pertalian darah menurut garis ibu. Jadi suku mengandung pengertian genealogis. Setiap anggota yang mempunyai suku yang sama disebut sepasukuan dan tidak boleh mengadakan hubungan perkawinan di antara mereka. Seperti Bidua Adat mengatakan, suku nan tidak dapat diajak, malu nan tidak dapat dibagi, kok tanah nan sabaingkah ala bapunyo, rumput sahalai ala bamilik, namun malu
nagari. Berlainan dengan parui, kampung atau suku, nagari merupakan suatu masyarakat hukum, yaitu gabungan dari suku minimal mempunyai 4 suku. Jadi federasi genealogis menurut hukum adat undang-undang nagari ada 4 syarat untuk mendirikan sebuah nagari, yaitu yang pertama terdiri dari 4 suku, yang kedua mempunyai balai ruang untuk bersidang, yang ketiga memiliki masjid untuk beribadah, yang keempat mempunyai tapian untuk mandi. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin kepemimpinan dalam keluarga. Sebelum kita membahas kepemimpinan lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam membina rumah tangga menduduki tempat yang strategis dan menentukan dapat atau tidaknya keluarga itu mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, di sini diperlukan perilaku keteladanan dari orang tua. Artinya, sikap dan tindakan seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga memberikan pengaruh besar terhadap anggota keluarganya. Kemudian, di dalam sebuah keluarga, ibu dan ayah harus berjalan beriringan. Artinya, ayah bekerja sama dengan ibu dalam mengasuh anak dan mengerjakan urusan rumah tangga. Meskipun bertindak sebagai pemimpin keluarga, tapi ayah tetap harus bersedia membantu ibu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perdebatan akibat konflik peran, sehingga keluarga dapat hidup dalam keharmonisan. Sebagai keluarga, peran ayah tak kalah penting adalah ibarat nahkoda yang memimpin seluruh anggota keluarganya. Ayah berperan untuk memimpin arah untuk ibu dan anak-anaknya. Di sini ayah diharapkan memiliki sikap yang tegas, berwibawa, cerdas, kuat dan bijak dalam menghadapi semua permasalahan yang menimpa keluarganya. Arah mana yang dituju oleh keluarga tergantung pada kepemimpinan dari ayah. Akan tetapi, ayah bukanlah satu-satunya orang yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Istri diikutsertakan dalam memimpin dalam keluarga. Contoh, jika suami pergi bekerja, sang istrilah yang menjadi pemimpin dalam rumah itu, yang bertanggung jawab dalam menjaga rumah dan juga bertanggung jawab setiap anak-anaknya, jikalau sudah memiliki anak. Kepemimpinan masing-masing bukan untuk dipertentangkan dalam arti yang satu merasa tinggi dari yang lainnya. Akan tetapi kepemimpinan yang perlu dipadukan dan dikerjasamakan. Berbahagialah suami istri yang mampu bekerja sama dalam memimpin keluarganya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi sistem sosial masyarakat Minangkabau. Terima kasih kepada penonton, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.